Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Honi, NIM 2414101255 dengan dosen pengampu Igusti Ayopsari SH.MH. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana rangkaian proses peraturan pembentukan undang-undang yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari perancangan perundang-undangan. Perancangan peraturan perundang-undangan sendiri adalah kegiatan menyusun naskah rancangan peraturan secara sistematis berdasarkan kebutuhan hukum, asas pembentukan peraturan yang baik, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan agar menghasilkan peraturan yang berkualitas, jelas, dan memiliki kepastian hukum. Suatu peraturan dibentuk melalui rangkaian proses yang sangat panjang dan diatur secara ketat oleh negara itu sendiri, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga dengan evaluasi. Sebagai negara hukum, ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan bernegara dan masyarakat. Setiap kebijakan publik, baik yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara, penyelenggaraan pemerintahan, maupun pengaturan sektor-sektor kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, dan lingkungan hidup, pada akhirnya akan dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana suatu peraturan dibahas, disahkan, diundangkan, hingga dievaluasi menjadi hal yang sangat penting, bukan hanya bagi penyelenggara negara sebagai pihak yang merumuskan kebijakan, tapi ini juga bagi setiap warga negara yang ingin turut serta mengawal kualitas hukum yang mengikat kehidupannya sehari-hari. Pemahaman ini menjadi semakin relevan mengingat perkembangan terkini dalam sistem pembentukan peraturan perundangan yang ada di Indonesia, yang semakin menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna atau yang dikenal dengan istilah meaningful participation sebagai salah satu prasyarat sahnya suatu proses legislasi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas proses tersebut secara sistematis dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pembahasan ini akan saya tuangkan dalam 3 bagian besar. Bagian pertama membahas proses pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang di lembaga legislatif. Bagian kedua membahas mekanisme pengundangan dan penyebarluasan peraturan yang telah disahkan. Dan sebagian ketiga membahas mekanisme evaluasi dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Mari kita mulai dari bagian yang pertama. Pembahasan pengesahan di legislatif. Proses pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat pada dasarnya dilakukan melalui 2 tahap pembicaraan yang secara teknis diatur dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tahap pertama disebut sebagai pembicaraan tingkat 1. Pembicaraan ini berlangsung di tingkat komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran, atau panitia khusus, tergantung pada jenis cakupan dan rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Sebagai contoh, rancangan undang-undang yang bersifat lintas sektor yang melibatkan banyak kementerian biasanya dibahas oleh panitia khusus, sementara rancangan yang berada dalam lingkup tugas satu komisi tertentu akan dibahas langsung oleh komisi terkait. Pembicaraan tingkat 1 ini diawali dengan penyampaian keterangan oleh pemerintah apabila rancangan undang-undang tersebut berasal dari inisiatif pemerintah atau oleh pihak pengusul. Apabila rancangan berasal dari inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Daerah, keterangan tersebut membuat latar belakang filosofis, sosiologis, dan yuridis dari perancangan perundang-undang. Pentingnya pengaturannya serta pokok-pokok materi yang diusulkan untuk diatur. Penyampaian keterangan ini biasanya juga disertai dengan naskah akademik, yaitu dokumen yang memuat kajian ilmiah mengenai perlunya suatu pengaturan hukum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Setelah keterangan disampaikan dan mendapatkan tanggapan awal dari fraksi, pembahasan dilanjutkan dengan penyusunan daftar inventarisasi masalah atau yang lebih dikenal dengan singkatan DIM. DIM sendiri merupakan himpunan usulan perubahan yang diajukan oleh setiap fraksi maupun pemerintah terhadap rumusan pasal demi pasal dan rancangan undang-undang.
Setiap fraksi dapat mengajukan usulan berupa perubahan redaksional, penambahan norma baru, penghapusan ketentuan tertentu, hingga penolakan total terhadap suatu pasal. Melalui DIM, inilah pembahasan dilakukan secara rinci, pasal demi pasal, bahkan ayat demi ayat, sehingga proses ini seringkali memakan waktu yang tidak singkat, terutama rancangan perundang-undang yang kompleks dan menyangkut kepentingan banyak pihak. Dalam praktiknya, proses pembahasan DIM ini jarang berlangsung mulus. Perbedaan pandang politik antar fraksi maupun perbedaan kepentingan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah kerap memunculkan perdebatan substansi mengenai rumusan norma tertentu. Perdebatan ini adalah bagian yang wajar dan bahkan sehat dalam demokrasi, karena mencerminkan keberagaman aspirasi yang diwakili oleh masing-masing fraksi untuk menyelesaikan perbedaan pandangan yang tidak kunjung menemukan titik temu dalam forum resmi. Forum lobby politik sering ditempuh sebagai jalan tengah. Lobby politik biasanya melibatkan pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan perwakilan pemerintah dengan tujuan untuk mencari kesepakatan. Rancangan undang-undang kemudian dibawa ke tahap pembahasan berikutnya. Dinamika yang membuat proses legislasi di Indonesia, sebagaimana di banyak negara demokrasi lainnya, sangat syarat dengan negosiasi kompromi politik. Setelah kesepakatan tercapai di tingkat pembahasan dan seluruh daftar inventarisasi, masalah telah diselesaikan. Rancangan undang-undang memasuki tahap kedua, yaitu pembicaraan tingkat 2 yang dilaksanakan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tahap ini, pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus yang membahas rancangan undang-undang tersebut menyampaikan laporan hasil pembahasan kepada seluruh anggota dewan yang hadir dalam paripurna tersebut. Laporan ini membuat ringkasan proses pembahasan, poin-poin krusial yang disepakati, serta catatan mengenai pasal-pasal yang mungkin masih menyisakan perbedaan pendapat. Setelah laporan disampaikan, setiap fraksi diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapat akhirnya, yang dikenal dengan istilah pendapat akhir fraksi. Pendapat akhir ini merupakan bentuk pertanggungjawaban politik setiap fraksi kepada konstituennya yang menyatakan sikap fraksi tersebut, apakah menyetujui atau menyetujui dengan catatan atau bahkan menolak rancangan undang-undang yang dibahas. Barulah kemudian pimpinan rapat paripurna meminta persetujuan dari seluruh anggota yang hadir, dan keputusan diambil melalui persetujuan antara DPR dan Presiden sesuai dengan amanat pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa setiap perencanaan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Setelah tercapai persetujuan bersama, rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Presiden diberikan waktu paling lama 30 hari sejak tanggal persetujuan bersama tersebut untuk membuat tanda tangan pengesahan. Ketentuan ini menarik untuk dicermati, sebab apabila dalam tanggal 30 hari Presiden tidak menandatanganinya, rancangan undang-undang itu tetap dinyatakan sah menjadi undang-undang yang wajib diundangkan sebagaimana mestinya. Ketentuan ini diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan menunjukkan bahwa kehendak bersama antara DPR dan Presiden yang telah dituangkan dalam persetujuan bersama tidak dapat dibatalkan begitu saja hanya karena Presiden tidak menandatanganinya. Ketentuan seperti ini juga berlaku secara mutandis pada tingkat daerah, di mana kepala daerah memiliki kewenangan yang setara untuk mengesahkan peraturan daerah bersama dengan DPR. Setelah sah, baik karena ditandatangani oleh Presiden maupun tidak, waktu 30 hari undang-undang tersebut diberi nomor urut dan dicatat secara resmi dalam lembaran negara Republik Indonesia. Hal ini menjadi identitas resmi dari suatu undang-undang yang akan digunakan dalam setiap rujukan hukum selanjutnya. Yang selanjutnya pengundangan dan penyebarluasan. Setelah tahap pengesahan selesai, proses pembentukan peraturan perundang-undangan memasuki tahap berikutnya, yaitu pengundangan. Pengundangan ini dilakukan dengan menempatkan peraturan perundang-undangan ke dalam lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, atau lembaran daerah sesuai dengan jenis dan tingkatan peraturan tersebut. Sebagai contoh, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang diundangkan dalam lembaran negara, sementara peraturan menteri biasanya diundangkan dalam berita negara. Kemudian kewenangan untuk melaksanakan pengundangan ini berada pada tangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
Dalam hal ini, Kementerian Hukum yang bertugas memastikan bahwa setiap peraturan yang telah sah tercatat secara administratif dan dapat diakses oleh publik. Pengundangan ini bukan sekedar formalitas administratif, melainkan memiliki konsekuensi hukum yang sangat penting, yaitu menimbulkan apa yang dalam ilmu hukum disebut dengan fiksi hukum. Fiksi hukum sendiri adalah sebuah asumsi normatif bahwa setiap orang dianggap telah mengetahui suatu peraturan sejak peraturan tersebut diundangkan. Terlepas dari itu, apakah orang tersebut secara fakta benar-benar telah membacanya atau belum? Konsekuensinya, alasan ketidaktahuan tidak dapat digunakan sebagai dalih untuk terhindar dari kewajiban menaati peraturan tersebut. Prinsip inilah yang menjadikan pengundangan sebagai syarat mutlak agar suatu peraturan memiliki daya ikat secara hukum kepada seluruh subjek hukum yang dituju. Namun demikian, jika kita berpikir lebih jauh, pengundangan semata tentu tidak cukup untuk menjamin bahwa masyarakat benar-benar memahami dan melaksanakan suatu peraturan dengan baik. Fiksi hukum memang memberikan kepastian hukum, tetapi keadilan substansi menuntut lebih dari sekedar kepastian formal. Oleh karena itu, substansi peraturan perlu ditindaklanjuti dengan strategi penyebarluasan agar benar-benar sampai dipahami oleh masyarakat. Penyebarluasan ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti media massa cetak dan elektronik, forum-forum komunitas di tingkat lembaga pendidikan formal maupun non-formal, serta digital resmi pemerintah yang kini semakin mudah diakses oleh masyarakat. Kegiatan penyebarluasan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Setelah peraturan diundangkan dan disebarluaskan, proses ini kemudian ditindaklanjuti dengan pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan peraturan tersebut di lapangan. Pemantauan ini penting untuk menilai apakah peraturan yang telah dibentuk benar-benar efektif dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan, ataukah hanya justru menimbulkan persoalan baru dalam penerapannya. Hasil pemantauan ini dapat menjadi pemasukan berharga bagi perbaikan regulasi di masa mendatang, sehingga tercipta pembentukan hukum yang berkelanjutan terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah evaluasi peraturan perundang-undangan. Perlu ditegaskan lagi bahwa pembentukan peraturan tidak berhenti pada tahap pengundangan dan penyebarluasan. Sistem hukum Indonesia menyediakan mekanisme evaluasi atau yang lebih dikenal dengan istilah pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, guna menjaga agar setiap norma hukum tetap konsisten dengan norma yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan hak konstitusional warga negara. Terdapat 3 mekanisme evaluasi yang akan kita bahas satu demi satu. Yang pertama adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dikenal dengan istilah judicial review, dengan menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi. Untuk dapat mengajukan permohonan pengujian ini, pemohon wajib memiliki kedudukan hukum atau dalam istilah hukum disebut legal standing. Artinya pemohon harus dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa hak konstitusionalnya dirugikan secara langsung, bersifat spesifik, memiliki hubungan, sebab akibat yang jelas dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Persyaratan legal standing ini penting untuk menjaga pengujian yang bersifat sekadar akademis yang berkepentingan hukum yang nyata. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh untuk melawan putusan tersebut. Dalam praktiknya, suatu norma dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara keseluruhan hingga kehilangan kekuatan hukum, mengikat sepenuhnya, maupun dinyatakan bertentangan secara bersyarat. Dalam putusan bersyarat seperti ini, Mahkamah Konstitusi biasanya memberikan tafsir tertentu terhadap norma agar norma tersebut tetap dinyatakan konstitusional sepanjang dimaknai sesuai dengan tafsir yang diberikan. Dampak dari putusan-putusan seperti ini sangat luas karena dapat mengubah cara pandang dan penerapan suatu undang-undang oleh seluruh penyelenggara negara, bahkan sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Yang kedua adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Objek pengujian ini adalah mencakup peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, dan berbagai jenis peraturan lain yang berada di bawah undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pengujian ini dapat ditempuh melalui 2 jalur prosedural,
yaitu pemohon langsung yang diajukan kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang merasa dirugikan, maupun melalui mekanisme keberatan yang diajukan dalam proses peradilan yang sedang berjalan, di mana pengujian terhadap peraturan yang menjadi dasar suatu perkara dilakukan secara bersamaan dengan pemeriksaan perkara pokok. Selain kedua jalur yudisial tersebut, dikenal juga mekanisme ketiga, yaitu eksekutif. Review eksekutif merupakan evaluasi terhadap peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui mekanisme ini, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengevaluasi, bahkan membatalkan peraturan daerah yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya, bertentangan dengan kepentingan hukum, atau menghambat investasi dan pelayanan publik. Mekanisme ini menjadi salah satu bentuk pengendalian kualitas regulasi di tingkat daerah, mengingat jumlah peraturan daerah yang dihasilkan oleh ratusan pemerintah daerah di seluruh Indonesia sangatlah banyak, sehingga memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif dan efisien. Ketiga mekanisme evaluasi yang telah kita bahas ini, baik melalui Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, maupun Executive Review, menegaskan satu hal yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Pembentukan hukum bukanlah proses yang tertutup dan final begitu suatu peraturan diundangkan. Sebaliknya, proses ini tetap terbuka terhadap koreksi dan perbaikan, demi menjaga konsistensi hierarki norma sebagaimana dianut dalam prinsip Steuvenbau Theory, serta demi melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara demi kemungkinan norma hukum yang keliru atau bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Nah, video ini sampai pada bagian akhir dapat kita simpulkan bahwa proses legislasi di Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif lengkap dan komprehensif, mengatur setiap tahapan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Kerangka ini bahkan semakin diperkuat setelah lahirnya prinsip partisipasi bermakna melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi 3 unsur, yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk mempertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang telah disampaikan. Meski demikian, apakah proses legislasi di Indonesia sudah dapat dikatakan ideal? Pertanyaan ini layak kita pikirkan bersama, sebab dalam praktiknya tantangan dalam penerapannya masih dapat ditemukan. Misalnya keterbatasan waktu pembahasan yang seringkali membuat suatu rancangan undang-undang dibahas secara tergesa-gesa, minimnya keterlibatan kelompok rentan seperti masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah terpencil, serta akses informasi mengenai rancangan peraturan yang belum sepenuhnya merata kepada lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi digital. Untuk itu, meningkatkan kualitas partisipasi publik dapat diupayakan melalui beberapa langkah. Pertama, keterbukaan naskah akademik dan rancangan peraturan sejak tahap paling awal, bukan hanya menjelang pengesahan, hingga masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari dan memberikan masukan. Yang kedua, penyediaan kanal partisipasi digital yang mudah diakses oleh masyarakat dengan bahasa yang sederhana, tidak semata-mata menggunakan istilah teknis hukum yang sulit dipahami oleh masyarakat awam. Yang ketiga, penguatan kapasitas masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pendidikan dalam memahami substansi teknis suatu rancangan peraturan, hingga partisipasi yang diberikan bukan sekedar formalitas, melainkan benar-benar substansi, mampu mengaruhi arah kebijakan yang dihasilkan. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari tahap pembahasan, pengesahan di legislatif, pengundangan dan penyebarluasan, hingga mekanisme evaluasi melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Executive Review. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama, sebagaimana hukum yang mengatur kehidupan kita sehari-hari dibentuk, serta mendorong kita untuk semakin peduli dan aktif berpartisipasi dalam proses legislasi di negeri kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.